Baik, sekarang kita akan lanjutkan skenario ketiga, yaitu transaksi lindung nilai. Ya, yang harus kalian perhatikan di sini adalah perusahaan itu perlu mengolah yang namanya resiko mereka. Apabila memang perusahaan tersebut jenisnya multinasional, ya. Nah, perusahaan yang beroperasi secara internasional bukan saja mengalami resiko bisnis normal, namun umumnya juga mengalami resiko tambahan dari perubahan kurs mata uang asing. Karena perusahaan mengolah atau melakukan transaksi menggunakan lebih dari satu instrumen mata uang, ya. Nah, entitas multinasional mengolah resiko mata uang asing mereka dengan menggunakan beberapa jenis instrumen keuangan, seperti yang pertama ada kontrak masa depan dalam mata uang asing. Yang kedua, ada opsi mata uang asing, kemudian yang ketiga, mata uang asing berjangka. Nah, banyak entitas multinasional menggunakan kontrak pertukaran masa depan, ya, dengan cara untuk meminimalisir tingkat resiko terjadinya transaksi dengan menggunakan mata uang asing, ya. Ya, seperti yang kita lihat ada transaksi jual beli. Ya, setiap harinya kan pasti ada yang namanya naik turun kurs, ya. Dolar pun pasti akan berubah-ubah kursnya setiap hari, ya. Maka daripada mengalami kerugian, biasanya perusahaan-perusahaan jenis multinasional seperti PT Perkasa pasti ada kontrak perjanjian untuk melindungi nilai mata uang mereka terhadap transaksi-transaksi di luar negeri, ya. Nah, bisa kita lihat di sini transaksi lindung nilai itu dari PT Perkasa. Dari pengalaman yang diperoleh selama tahun 2015, transaksi sebelumnya ada pembelian, ada penjualan, ya. PT Perkasa mengenal adanya kegiatan lindung nilai. Oleh karena itu, pada tahun 2016 perusahaan melakukan transaksi dengan sebagai berikut. Pada tanggal 10 Februari 2016, PT Perkasa menandatangani kontrak pembelian senilai 10.000 roll kain kedap air dengan Edgar Corp, ya, yaitu sebuah perusahaan dari Amerika Serikat. Harga satu unit roll kain sebesar $20. Semua kain kedap air akan dikirim pada tanggal 10 April 2016 dan pembayarannya dilakukan pada tanggal 10 Juni 2016. Untuk mengantisipasi fluktuasi kurs dolar Amerika Serikat, PT Perkasa memberi kontrak forward berjangka senilai 120 hari. Ya, nilainya senilai $40.000. Kurs forward tanggal 10 Juni adalah 1 dolarnya 13.370. Berikut ini disajikan informasi mengenai kurs spot dan kurs dolar. Kurs forward, ya. Nah, tanggal 10 Februari 2016 itu nilai tunainya untuk 1 dolarnya ada 13.470. Karena PT Perkasa ini menandatangani kontrak berjangka, ya, maka dia melindungi nilai 1 dolar, 1 dolarnya menjadi 13.370 untuk jangka 120 hari. Ya, kemudian untuk 10 April 2016 itu harganya menjadi 13.200. Ya, kalau misalnya kita ikut kontrak berjangka menjadi 13.400. Kemudian 10 Juni 2016 ternyata kita nggak tahu ya kira-kira masa depan itu seperti apa harganya. Saham-saham juga walaupun memang banyak sekali penelitian-penelitian atau perhitungan-perhitungan baik secara teknikal atau fundamental, yang namanya nilai masa depan itu tidak bisa diprediksi sedemikian rupa walaupun memang ada hitung-hitungannya. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan terjadi walaupun memang banyak perhitungannya. Ya, maka dari itu banyak perusahaan-perusahaan yang seperti yang saya katakan sebelumnya, mereka melakukan perjanjian, ya, atau kontrak forward berjangka untuk melindungi nilai mata uangnya agar tidak melakukan transaksi pembelian itu tuh nggak terlalu mahal, ya, nggak terlalu mahal karena dolar itu kan semakin fluktuatif harganya, ya. Nah, sekarang kita bisa lihat di sini untuk pencatatan di tanggal 10 Februari 2016 atas transaksi PT Perkasa di tahun 2016 ini, yaitu di tanggal 10 Februari 2016 kita bisa tahu bahwa PT Perkasa ini menandatangani kontrak pembelian 10.000 roll kain kedap air. Jadi bisa kita lihat bahwa untuk jurnalnya persediaan barang dagang pada utang usaha
senilai 2.694 juta. Dapat dari mana? Didapat dari 10.000 roll kain dikali $20.000 karena satu roll kain itu harganya $20 dikali 13.470, dapatlah 2.694 juta. Nah, karena memang kita sorry di sini tidak saya hitung, harusnya di sini juga ditulis di kos 370. Nah, karena memang di sini kita sudah menandatangani kontrak forward berjangka selama 120 hari, berarti kita mendapatkan kurs untuk tanggal 10 Februari itu bukan di 13.470 melainkan di harga 13.370. Berarti di sini kita juga harus mencatat piutang mata uang asing dari broker senilai 2.674 juta yang didapat dari 10.000 roll kain dikali $20 dikali 13.370 kurs pada saat kita melakukan tanda tangan kontrak berjangka, ya. Nah, di piutang di sini piutang mata uang asing bertambah karena memang di sini sifatnya kita belum menerima secara tunai mata uang asing tersebut. Ya, kita hanya melakukan kontrak perjanjian, ya, kontrak forward berjangka, hanya kontrak, ya, hanya selembar kertas. Ibaratnya seperti itu. Kemudian utang rupiah ke broker karena kita kan belum mengeluarkan uang ke broker tersebut. Mungkin saja kita hanya memberikan sebesar sekiranya jaminan karena pasti kita di luar dari konteks ranah kita ALK ya, AKL ya, akuntansi keuangan lanjutan. Kalau misalnya kita masuk ke dalam ranah analis, pastinya di sini ada kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian, ya. Jadi karena memang di sini dan juga ada jaminan dalam sini, ya, nggak mungkin PT atau kontrak forward berjangka sehubungan dalam hal ini pastinya. Kalau di sini seperti sekuritas ya, masa ia memberikan atau memberikan kontrak tanda tangan gitu aja tanpa ada jaminan, ya. Jadi karena memang PT Perkasa ini belum memberikan uang kepada pihak broker, maka PT Perkasa wajib untuk mencatat sebagai utang bertambah, utang rupiah ke broker ya senilai 13.370 itu ya sudah sesuai sesuai dengan perjanjiannya. Jadi masing-masing di sini ya, masing-masing piutang mata uang asing dari broker di sebelah debit, utang rupiah ke broker sebelah kredit itu nilainya masing-masing 2.674 juta. Ya, untuk 10 April 2016 itu tidak perlu dicurnal karena di tanggal 10 April 2016 itu hanya dilakukan pengiriman saja. Ya, pengiriman saja. Jadi artinya PT Perkasa belum menerima apapun baik itu dalam bentuk barang, yaitu 10.000 roll kain. Kemudian di tanggal 10 Juni 2016 bisa kita lihat di sini bahwa PT Perkasa itu mengalami yang namanya keuntungan karena di tanggal 10 April 2016 ternyata kalau misalnya kita ambil ya 10 April 2016 kontraknya itu menjadi 13.400. Jadi ada untung dong kita ya. Nah, keuntungan itu kita catat sebagai piutang mata uang asing dari broker ya pada keuntungan transaksi mata uang asing nilainya 6 juta. Dilihat dari 13.400 ya, di sini dikurang dengan 13.370 dikali 10.000 ya, 10.000 itu berapa unit roll kain, kemudian dikali $20. Nah, memang pada hakikatnya untuk transaksi kurs forward ini kita mengalami keuntungan, tapi untuk transaksi itu kita mengalami kerugian karena pada tanggal 10 Juni itu perlu kita ketahui bahwa rupiahnya ternyata menguat nih, rupiah menguat terhadap dolar, ternyata 13.240 rupiah ya. Tapi terpaksa kita sudah beli di harga 13.370 ya. Jadi kita juga harus menulis di sini kerugian transaksi mata uang asing pada komitmen senilai masing-masing 6 juta.
ya. Nah, akun komitmen di sini yang paling terakhir ini adalah akun temporer selama jangka waktu komitmen yang belum diakui. Jika akun tersebut mempunyai saldo debit, maka akan ditampilkan dalam bagian aset di neraca. Jika mempunyai saldo kredit, sebagaimana dalam contoh yang ini, nantinya kita akan masuk ke kolom neraca, di mana dia masuk di dalam kewajiban nantinya. Ya, jadi kalau misalnya nanti ini sampai sini kita sudah habis ya. Kalau misalnya nanti dilanjutkan, artinya di sini kita bisa menulis kontrak. Sorry. Ya, sebentar kita masuk ke kontrak masa depan senilai 6 juta di aset. Kemudian di sini bisa kita lihat komitmen di kewajiban ya. Jadi balance kalau di neraca. Oke, di sini abaikan saja, kita sampai sini aja. Ya. Oke, untuk yang skenario 3 sudah kita laksanakan. Kita lanjut ke skenario selanjutnya.